Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lucy Dulestari dengan NPM A1J022025 dari Prodi Pendidikan Non-Formal kelas 2A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang bab 10, yaitu manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan melihat pada video berikut ini. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pembiayaan. Satu, konsep pembiayaan pendidikan menurut Hamdani. Nah, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentan yang bersifat makro satuan pendidikan hingga yang makro nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisien dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan terkait dengan pembiayaan. Selanjutnya, yang kedua adalah landasan hukum pembiayaan. Pendidikan Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya yang ketiga, sumber keuangan sekolah. Menurut Nana Fata 2004, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, pemerintah pusat. Yang ketiga, pemerintah daerah. Yang keempat, ada masyarakat. Yang kelima, fasilitas sekolah. Yang keenam, siswa. Dan yang terakhir, pemilik sekolah atau yayasan. Yang keempat, kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun pajak, dan dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Selanjutnya, yang kelima, pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Yang B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya, berdasarkan alokasi pengeluaran berkomponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah atau madrasah per murid per tahun anggaran. Yang keenam, fungsi pembiayaan. Pendidikan menurut Baharudin 2010, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Dalam artian, dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang terakhir, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Baiklah, selanjutnya yang B ada manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana menurut Darsini Mulyasa, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002, sarana adalah segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Selanjutnya, yang kedua ada perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Roe 2005, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya tujuan diadakan perencanaan sarana dan prasarana yaitu satu, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
Selanjutnya yang keempat, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang B, perencanaan harus jelas. Yang kelima, perencanaan pengadaan. Barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak. 1. Barang habis pakai. A. Menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. B. Barang tidak habis pakai. A. Menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah, serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan yang masih dapat dipakai. C. Barang tidak bergerak. 1. Tanah. A. Menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah. Yang keenam ada pengadaan sarana dan prasarana. Nah, pengadaan sarana dan prasarana merupakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan cara menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di instalasi lain. Selanjutnya yang ketujuh ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, yang berarti daftar barang-barang bahan dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Bernawi 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata tertib yang berlaku. Selanjutnya yang ke-8 ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Bernawi 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Bernawi 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya di sini ada tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana. Nah, yang pertama mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikondisikan semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Dan yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Baiklah teman-teman, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.